Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan para koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat. Iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Ya, kuasa hukum Hasto Kristianto, Febri Diansyah membantah dakwaan yang menyudutkan Hasto. Mereka menduga ada upaya sedemikian rupa mengubah dakwaan untuk menjerat Hasto Kristianto. KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang. Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud dibalik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya mengalami kriminalisasi hukum. Hasto meyakini kasusnya didaur ulang untuk kepentingan politik tertentu. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara.
Pak, izin. Oke, siap. Ya, gimana masuk? Oke Pak, siap. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus terkait utusan Jokowi dalam menghadapi konflik internal PDIP. Menurut Jokowi, kesabarannya mempunyai batas setelah selama ini selalu diam saat difitnah. Jokowi menegaskan tidak ada utusan dari dirinya yang dikirim ke PDIP. Pernyataan ini menjawab ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Jokowi memerintahkan utusannya dan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mundur. Selain itu, utusan tersebut juga melarang PDIP memecat Jokowi sebagai kader. Jokowi pun meminta agar identitas sosok itu diungkap sehingga tidak menjadi fitnah. Pak Jokowi mungkin tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya.